Pandemi COVID-19 telah memukul kehidupan setiap orang. Salah satunya adalah Effendi, seorang guide wisatawan yang kini harus memutar otak mencari penghidupan. Jelang Imlek, pria yang biasa memandu wisatawan dari negara Tiongkok ini pun hanya bisa menatap sendu. Dikerdilkan oleh patung Dewa Hindu Wisnu setinggi 21 lantai yang menunggangi elang mitos Garuda, seorang pemandu wisata di Pulau Bali mengatakan bahwa dia menatap musim tahun baru Imlek yang suram saat virus corona mendatangkan malapetaka pada pariwisata. 大家好，我属于印尼华侨，名字叫 Effendi， 中文名字叫林文辉。我在这个观光旅游业当导游，头尾30年了。最近呢，10个月了，我们这里都没有收入，因为没有团体。 Effendi yang mengenakan tutup kepala merah tradisional dan baju batik saat berdiri di taman seluas 60 hektar yang sepi tempat patung itu berada mengatakan, sejak 10 bulan terakhir, ia dan rekan-rekannya tidak punya penghasilan karena tidak ada pengunjung. 前我们在这个时候呢，就是农历新年啊，中国团体就是 China 的来这个声音广场很多，包括这个巴厘岛，那遇到这个病毒呢，我们10个月了都没有收入了，那希望这个病毒尽快了。 Selama 30 tahun bekerja sebagai pemandu wisata, Effendi yang fasih berbahasa Mandarin mengatakan, perayaan Tahun Baru Imlek yang dimulai pada 12 Februari biasanya menarik banyak turis Tiongkok di puncak periode liburan. Menurutnya pada masa normal, setiap kelompok wisata yang terdiri dari 10 hingga 30 orang biasanya menghasilkan sekitar 2 juta rupiah per wisatawan selama kunjungan 3 hari hingga 7 hari. Tetapi selama taman itu tidak dikunjungi pengunjung, dengan deretan kursi kosong di amfiteater yang menjadi tempat konser grup rock seperti Iron Maiden dan pertunjukan musik dan tarian tradisional setiap hari, masa-masa sulit akan terus berlanjut. Tentu kita akan mengalami semacam krisis ekonomi juga ya Pak ya, karena pandemi ini kan hampir kita tidak bisa berbuat banyak Pak. Turis menghilang setelah pihak berwenang melarang kedatangan asing untuk mencegah penyebaran virus. Pria berusia 65 tahun itu sekarang menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih kungfu di rumah sambil membantu istrinya menjual beras kemasan sebagai sumber pendapatan. Belakangan ini mereka terpaksa menjual barang-barang berharga mereka seperti cincin dan kalung untuk menghidupi keluarga. Indonesia memvaksinasi 50.000 orang untuk melawan virus setiap hari, tetapi infeksi dan kematiannya meningkat lebih cepat dari sebelumnya. Para ahli juga khawatir penghitungan lebih dari 1 juta kasus dan 31.000 tewas jauh lebih sedikit dari angka sebenarnya. Satu-satunya harapan besar adalah pandemi ini cepat pulih kembali, cepat berlalu, atau cepat berlalu lah, teratasi dengan baik dari pemerintah maupun kerjasama dengan masyarakat semuanya, sehingga pandemi ini sudah pulih atau berlalu, jadi semua aktivitas boleh katakan sudah bisa berjalan dengan baik lah. Akibat pandemi, Indonesia yang merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tahun lalu mengalami kontraksi setahun penuh pertama dalam lebih dari 2 dekade dan menyusut hampir 2,2% pada kuartal keempat. Dari Denpasar, Bali, kontributor Nusantara TV melaporkan.